Sempat ngamuk, Nikita Mirzani tolak ditahan, penyidik bertindak tegas. Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Hai Nikita Mirzani, gimana? Ya kan? Ditahan kan? Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan setan. Kalau lu ngembalikin akun gue dulu, selamat selwaras. Nikita Mirzani teriak-teriak histeris pada saat ditangkap di Polres Serang, ya. Saya nggak tahu sebabnya kenapa, atau mungkin cemas, atau karena mungkin merasa bahwa kok bisa saya ditangkap, padahal ini dianggap katanya kasusnya kasus kecil, yaitu pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Secara proses by the law, secara hukum dari kacamata saya sudah sesuai dengan prosedur, dan tentunya alasan-alasan yang dikemukakan oleh kejaksaan masuk akal dan rasional. Kalau kita lihat berita ada teriakan-teriakan dibayar siapa. Nah, kalau saya rasa itu adalah emosi sesaat daripada Nikita yang mungkin selama ini berpikir upaya-upaya dia di pihak kepolisian tidak dilakukan penahanan, dan tentunya ini akan menjadi babak baru dan semakin seru menurut saya pertempuran tanda kutip antara Mas Dito dengan Nikita. Semoga kedua belah pihak masih bisa saling memaafkan di kemudian hari melalui persidangan, masih bisa didamaikan tentunya selama memang kedua belah pihak mau melakukan hal itu. Oleh karena itu kita pantau saja perkembangannya seperti apa. Tersangka Nikita Mirzani ditahan Kejari Serang usai tersandung kasus Undang-Undang ITE. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Nikita Mirzani yang terseret kasus Undang-Undang ITE itu saat ini harus meringkuk di Rutan Serang dalam 20 hari ke depan hingga 13 November 2022. Mulanya Nikita Mirzani mendatangi Kejari Serang untuk diperiksa sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Menjalani pemeriksaan dan pelimpahan tahap 2 perkara ITE selama 3 jam lebih. Mengetahui dirinya ditahan, Nikita Mirzani sempat ngamuk dan adu mulut dengan penyidik lantaran menolak ditahan dan menolak memasuki kendaraan tahanan. Kita lakukan penahanan dengan cara persuasif. Setelah ini kami menyiapkan dakwaan untuk selanjutnya kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang, kata Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy Simanjuntak Selasa 25 Oktober 2022. Penahanan tersebut dilakukan setelah berkas perkara yang menjerat Nikita dinyatakan lengkap. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga secara resmi mengonfirmasi bahwa pihaknya batal melakukan penahanan terhadap artis Nikita Mirzani di Polres Serang Kota. Batalnya Nikita Mirzani ditahan lantaran adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum NM yakni Fahmi Bahmid. Dalam permohonannya itu, Fahmi menjelaskan bahwa status Nikita Mirzani sebagai ibu masih harus mendampingi ketiga anaknya di rumah. Hal tersebut disampaikan Kombes Pol Sinto Silitonga saat jumpa pers yang disiarkan langsung oleh akun Instagram Humas Polda Banten Jumat 22 Juli 2022. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, ibu NM harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota mengakomodir permohonan untuk ibu NM tidak dilakukan penahanan, ujarnya. Dengan adanya persetujuan itu, maka kini Nikita Mirzani sudah bisa kembali pulang ke rumah dan mengurus lagi ketiga anaknya. Akan tetapi Nikita Mirzani masih harus melakukan wajib lapor dan bersikap kooperatif dari rangkaian proses penyidikan kasusnya tersebut. Malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan, kata Sinto. Namun demikian konteksnya sesuai dengan SOP penyidikan terhadap status tersangka, maka kami menyampaikan kepada Ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara lapor rutin kepada penyidik, sambungnya. Sebelumnya, Satuan Reskrim Polresta Serang Kota resmi menahan Nikita Mirzani setelah melakukan penangkapan pada Kamis 21 Juli. Penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota sudah melakukan pemeriksaan selama 24 jam terhadap Nikita Mirzani terkait kasus pencemaran nama baik. Selain itu, Satuan Reskrim Polresta Serang Kota juga telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Nikita Mirzani. Kabar penahanan Nikita Mirzani sudah dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga.
Sore ini penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka NM, kata Kombes Sinto Jumat 22 Juli. Lebih lanjut, Polresta Serang Kota juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan dari ibu 3 anak tersebut. Meski begitu, Kabid Humas Polda Banten sampai saat ini masih belum memberikan penjelasan secara detail. Apakah Nikita Mirzani akan ditahan di Mapolresta Serang Kota atau langsung dibawa ke rutan kelas 2 Serang? Sesuai dengan standar operasional prosedurnya, maka setiap tersangka yang akan ditahan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter kepolisian, pungkasnya. Artis Nikita Mirzani teriak histeris dan menangis saat ditahan di rumah tahanan Serang, Banten, Selasa 25 Oktober. Penahanan Nikita ini setelah berkas yang dilimpahkan Polresta Serang dinyatakan P21. Proses penahanan pun berjalan alot. Nikita Mirzani datang ke Kejaksaan Negeri Serang didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Selama kurang lebih 3 jam, artis Nikita Mirzani berada di salah satu ruangan yang dikawal ketat beberapa petugas Kejaksaan Negeri Serang. Sekitar pukul 18.00 terdengar suara Nikita berteriak-teriak histeris karena menolak penahanan. Beberapa awak media pun langsung menyerbu mengabadikan momen langka ini dari balik kaca. Artis yang terkenal dengan sapaan Nyai ini kemudian terdiam dan tampak menghapus air matanya. Dia keluar ruangan menuju mobil tahanan yang telah disiapkan Kejaksaan Negeri Serang. Namun Nikita menolak naik mobil tahanan dan memilih naik mobil Avanza putih bersama kuasa hukumnya. Nikita juga tidak mau mengenakan baju tahanan. Kepala Kejaksaan Negeri Serang, Freddy Simanjuntak, mengatakan penyidik menahan Nikita Mirzani karena sudah tahap 2 dan beralih ke tahanan Kejaksaan untuk 20 hari ke depan terhitung 25 Oktober hingga 13 November 2022 mendatang. Pertimbangan ditahan adalah alasan objektif pasal 21 ayat 4 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Sedangkan dari sisi subjektif pasal 21 ayat 1 KUHP, supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti, katanya. Dia menjelaskan tahapan selanjutnya penyidik mempersiapkan surat dakwaan dalam waktu 20 hari untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Untuk saat ini kami belum menerima penangguhan penahanan dari pihak NM, ucap Freddy. Kasus Nikita Mirzani berawal dari pencemaran nama baik lewat Instastory Nikita Mirzani. Kemudian Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik sejak 16 Mei 2022. Nikita Mirzani juga sempat adu mulut dengan penyidik sebelum ditahan di rumah tahanan Serang selama 20 hari ke depan. Nikita emosi dan menolak untuk ditahan. Nikita juga menolak untuk masuk ke kendaraan tahanan. Sebelumnya, ibu 2 anak itu lebih dahulu menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Dia datang bersama kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid dan Ferdinand Hutahian. Nikita diperiksa selama 3 jam terkait kasus Undang-Undang ITE. Sementara itu Nikita akan ditahan selama 20 hari ke depan hingga Minggu 13 November.